mahasiswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noviana Tamuina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Waikabubat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri seperti yang teman-teman lihat. Saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Yohana Landa, adalah Ibu Kepala SMK Negeri 1 Waikabubat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang bersama Ibu Kepala Sekolah terkait pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dengan berbasis pada nilai-nilai kebajikan, dan tentu saja pengalaman Ibu sebagai pemimpin pada sebuah lembaga pendidikan akan sangat berharga, dan itu saya yakin sangat luar biasa untuk bisa dibagikan bersama kami. Hal ini tentu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, sehingga kami berharap Ibu bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami. Selanjutnya saya perlu menginformasikan bahwa wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan pada kesempatan ini saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya pada kepala sekolah. Dan pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kepala Sekolah. Sebagai Kepala Sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama, Ibu, apakah selama ini, saya yakin banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi selama beberapa masa kepemimpinan Ibu. Bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih. Saya sangat senang sekali dapat berpartisipasi dalam mendukung kegiatan Ibu sebagai calon guru penggerak, dan sehubungan dengan pengalaman saya, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan moral. Tentu saja yang menjadi pertimbangan utama kita sebagai pemimpin dalam menghadapi baik kasus yang terjadi pada guru maupun pegawai dan juga peserta didik atau siswa-siswa kita, maka yang menjadi rujukan utama kita itu adalah aturan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Itu yang selama ini ketika menghadapi kasus, mengidentifikasi tentu saja dilakukan dengan kita melihat bagaimana atau penyebab apa yang menyebabkan kasus itu terjadi, kemudian kita melakukan analisis dan melewati beberapa tahapan sebelum kita mengambil keputusan. Oh iya, baik Ibu. Dan selanjutnya, dari berbagai macam kasus yang sudah terjadi di sekolah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, dan seandainya terutama pada ada kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus yang terjadi ini kita pilih ada dua ya, karena sebagai pemimpin tentu saja pertama saya berhadapan dengan guru dan pegawai, kemudian dengan peserta didik. Dalam menghadapi kasus-kasus untuk peserta didik ini juga sangat situasional. Sambil contoh, kalau misalnya itu terjadi di depan meja piket, tentu saja saya sebagai pemimpin tidak langsung mengambil alih kasus tersebut, tetapi
tentu saja akan ditangani oleh piket. Selanjutnya jika tidak selesai, kemudian ke wali kelas, program keahlian GBK, dan jika belum juga ditangani atau diselesaikan barulah ditangani langsung oleh kepala sekolah. Seperti itu Ibu ya. Lalu kalau terkait untuk guru dan pegawai Ibu? Ya, untuk guru dan pegawai memang yang selama ini terjadi itu saya sebagai pemimpin yang pertama itu memanggil secara pribadi, kemudian melakukan pembinaan secara pribadi juga antara guru atau pegawai yang memiliki kasus tertentu. Baik Ibu. Jadi itu adalah prosedur atau langkah-langkah yang biasanya dilakukan di sekolah selama ini. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Iya, kalau pengalaman saya yang paling efektif itu pertama kita melihat aturan. Kita melihat aturan yang berlaku, kemudian kalau saya juga itu sangat efektif juga berdasarkan aturan dan kita harus konsisten dan berkesinambungan. Jadi semua yang sudah menjadi kesepakatan kita, tata tertibnya itu memang kalau dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan itu sangat efektif sekali. Betul Ibu ya. Jadi yang pertama kita berlandaskan aturan dan selanjutnya tetap selalu konsisten dan berkesinambungan. Dan saya yakin Ibu pasti banyak sekali ya tantangan-tantangan yang dihadapi terkait kasus-kasus dilema etika. Dan menurut Ibu kira-kira tantangan apa yang paling sering terjadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, memang tantangannya itu adalah bahwa tidak semua orang itu punya pemahaman yang sama. Tidak semua orang juga punya sikap yang sama terhadap kasus-kasus tertentu. Sehingga tentu saja saya sebagai pemimpin harus benar-benar mampu untuk menganalisa, dan di sana ketika saya menerapkan aturan, rasa keadilan itu juga menjadi penting sekali untuk diterapkan. Kemudian tujuan akhir itu juga harus diperhatikan sehingga tidak merugikan lembaga ini, tidak juga merugikan yang membuat kasus, dan rasa keadilan itu akan dialami oleh semua yang ada di lembaga ini. Seperti itu Ibu ya. Iya. Dan selanjutnya ketika terjadi sebuah kasus misalnya Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu misalnya, ataukah langsung diselesaikan di tempat, ataukah Ibu harus melalui prosedur tertentu lagi? Baik, terima kasih. Kasus itu kan sesuatu yang bersifat insidental ya. Iya. Dia tidak terus-menerus terjadi, tapi kadang-kadang terjadi dan tidak setiap hari. Karena itu sebagai pemimpin saya selalu menyediakan waktu. Artinya setiap saat jika terjadi kasus, maka selalu untuk guru pegawai saya yang akan langsung menangani, tetapi untuk peserta didik tentu saja ada prosedurnya. Dan untuk sekolah kita ini tentu saja bimbingan konseling itu yang akan lebih banyak berperan, dan jika tidak terselesaikan maka ketika sampai di meja pimpinan itu kita akan melihat lagi bagaimana kita melibatkan orang tua, wali kelas, program keahlian, bimbingan konseling, kepala sekolah, sehingga masalah ini benar-benar dapat dilihat dan diselesaikan. Dan pada akhirnya adalah bahwa sebagai pemimpin saya berharap siapapun peserta didik yang bermasalah itu
masih kita beri kesempatan dan kita beri waktu untuk membina anak tersebut agar menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita. Ya, betul sekali Ibu ya, yang Ibu sampaikan itu sangat menarik juga buat kami. Dan apakah selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang kira-kira membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Iya, baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya, karena penanganan kasus di sekolah ini itu kita melakukannya itu sesuai dengan prosedur. Tentu saja kita akan melakukannya secara bersama-sama, bertahap, mulai dari wali kelas, kemudian BK. Kalau hal itu memang sangat membutuhkan lagi dukungan dari program keahlian para wakil kepala sekolah, maka kita akan duduk bersama-sama, kemudian juga melibatkan orang tua. Jadi itu yang dapat kita lakukan, karena memang tujuan kita bahwa semua anak-anak yang ada di sini itu harus kita bantu dan harus kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka dapat mengekspresikan dirinya, tetapi pada aturan yang berlaku dan tidak melanggar etika dan moral yang berlaku. Betul Ibu ya. Dan yang terakhir Ibu, dari semua yang sudah Ibu ceritakan juga dan kemudian selama kurun waktu kepemimpinan Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya, baik, terima kasih. Kalau pengalaman saya, memang rasio dan rasa itu harus berjalan seimbang. Jadi ketika kita berpegang pada aturan, pada kasus tertentu, kadang rasa keadilan dan peduli itu juga harus kita perhatikan, karena yang namanya kasus itu tentu saja dia punya penyebab yang berbeda-beda, sehingga dalam kita menyelesaikannya itu juga tidak semata-mata harus berdasarkan aturan sebagai harga mati, tetapi bagaimana kita juga peduli akan kasus yang terjadi sehubungan dengan individu yang mengalaminya, karena tidak semua hal bisa disamaratakan. Jadi pengalaman saya bahwa memang kita harus benar-benar punya intuisi, kita harus juga mempertimbangkan secara matang sekali, karena misalnya kita punya aturan di sini bahwa jam 6.45 apel pagi, jam 7 literasi, 7.15 pelajaran dimulai. Tetapi contoh kasus misalnya ada teman yang tiba-tiba ban motornya pecah di tengah jalan. Nah, tentu saja kita juga tidak bisa langsung mengatakan bahwa teman ini dia tidak tertib dan melanggar aturan, tetapi kita juga harus mencari tahu penyebabnya. Jadi menurut saya yang namanya kasus, penyelesaiannya juga harus benar-benar diketahui penyebabnya, sehingga kita bijak dalam mengambil keputusan. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi pengalaman bersama kami, dan apa yang Ibu sampaikan ini sangat berharga sekali dan akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman, demikianlah wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Yohana Landa, Kepala SMK Negeri 1 Waika Bubak. Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat Indonesia. Terima kasih. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saat ini saya Noviana Tamoina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dan seperti yang teman-teman lihat bahwa pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Paulinus Syukur yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 WK Bubak, salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bapak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah Bapak, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktu buat saya untuk berbincang-bincang. Pada saat ini saya perlu menginformasikan bahwa saya datang untuk mewawancarai Bapak sebagai bagian dari tugas saya untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tugas pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan tentu saja Bapak, apa yang nanti akan Bapak sampaikan, pengalaman yang akan Bapak bagi bersama kami, itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, karena saya yakin dalam kurun waktu yang cukup lama Bapak sudah memimpin sekolah, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sumba Barat. Untuk pengalaman Bapak ini juga sudah luar biasa sekali. Karena itu kami sangat berharap sekali Bapak mau berbagi bersama kami, dan itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Baik Bapak, selanjutnya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, terkait kepemimpinan Bapak selama ini di SMA Negeri 1 WK Bubak. Saya yakin akan ada banyak sekali kasus-kasus yang pasti pernah terjadi Bapak ya. Bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Kalau konteksnya di SMA Negeri 1 WK Bubak, kalau soal mengidentifikasi kasus etika dan bujukan moral itu, biasanya saya memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada, misalnya wakasai kesiswaan, terus pembina OSIS dan guru bimbingan konseling, dan bekerja sama dengan wali kelas. Jadi kita mengidentifikasi setiap kelas, setiap peserta didik yang ada indikasi terjadi persoalan etika dan juga moral. Oh, seperti itu Bapak ya. Jadi Bapak akan memanfaatkan seluruh perangkat yang ada di sekolah Bapak ya. Selanjutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan, misalnya ada sama-sama benar, kedua-dua pihak sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira bagaimana Bapak mengambil proses pengambilan keputusannya? Baik, terima kasih. Kalau praktek yang kami lakukan selama ini di sekolah ini, biasanya kami izinkan kami meminjam pepatah bahasa Latin yang mengatakan minus malum, artinya mana risiko yang paling kecil, ya, yang tidak membahayakan peserta didik itu sendiri, itu yang kami lakukan. Misalnya kasus kehamilan selama berada di lingkungan pendidikan atau selama mengenyam pendidikan. Jadi kami mengambil keputusan untuk sementara waktu istirahat untuk melahirkan. Setelah melahirkan itu kami tidak mengeluarkan, tapi menerima kembali dia untuk melanjutkan pendidikan. Jadi tidak merugikan. Kita tahu bersama bahwa itu persoalan etika dan moral, tetapi di sisi lain dia punya masa depan, sehingga setelah dia melahirkan kami menyarankan dia untuk bisa melanjutkan di sekolah saya, atau juga dia punya pilihan lain, misalnya melanjutkan di sekolah lain manakala dia merasa minder atau takut untuk melanjutkan, takut dibully atau dikata-katai sama rekan kelasnya. Betul Bapak ya, berarti Bapak cenderung untuk menggunakan cara berpikir lebih kepada care based thinking atau berdasarkan rasa peduli pada kepentingan. Selanjutnya Bapak, apakah di sekolah Bapak selama ini apakah ada prosedur tertentu dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan tersebut Bapak? Tergantung persoalan. Kalau di sekolah ini keputusannya berjenjang. Kalau persoalan yang misalnya ditangani oleh wali kelas, maka diselesaikan seperti itu, oleh wali kelas. Kalau di tingkat guru bimbingan konseling, diselesaikan di sana. Tapi kalau persoalannya tidak diselesaikan di sana, maka naik satu tingkat ke
eh, wakil kepala sekolah, urusan kesiswaan, atau tergantung persoalannya apa sehingga ditangani oleh siapa. Ya, kalau misalnya sampai di tataran tertentu itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka lanjut ke saya selaku kepala sekolah. Jadi seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada dan kemudian dilakukan secara berjenjang begitu Ya. Bapak ya. Dan pertanyaan saya yang selanjutnya, Bapak, apakah ada tantangan dalam selama ini mungkin yang kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi, apakah ada tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Sangat. Saya beberapa mengalami persoalan berkaitan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika. Bahkan sampai saya dilaporkan ke Polres, ke dinas, melalui kantor pengawas. Tetapi karena kami punya SOP tersendiri terkait persoalan-persoalan etika, maka kami berkeyakinan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah pada tataran sesuai dengan regulasi yang menjadi rujukan kami di sekolah ini. Seperti itu Bapak ya. Dan selanjutnya, apakah Bapak punya sejenis tata kelola atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau misalnya ketika suatu kasus terjadi, insidensialnya terjadi di suatu tempat, apakah langsung diselesaikan di tempat tersebut ataukah harus melalui prosedur dulu? Biasanya kalau ini praktek selama ini ya, kalau misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan etika, misalnya kasus pencurian atau kasus kehamilan, itu biasanya kami tidak langsung menyelesaikan, tetapi kami memanggil beberapa pihak ya. Misalnya yang bersangkutan, terus orang tua yang bersangkutan, terus guru BK, wali kelas, wakase kesiswaan, lalu saya sendiri. Jadi kami menentukan waktu untuk bisa menyelesaikan, mengurai persoalannya, lalu sampai pada pengambilan keputusan. Seperti itu Bapak ya. Jadi memang berjenjang juga ya Bapak ya prosesnya, dan melibatkan semua pihak yang memang perlu terlibat terhadap penyelesaian kasus tersebut. Dan yang selanjutnya Bapak, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang menurut Bapak itu membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Karena saya menerapkan pola partisipatif di dalam menyelesaikan persoalan, jadi perangkat-perangkat saya itu bekerja dengan baik, sehingga ketika kami mengambil keputusan itu berdasarkan masukan-masukan, lalu saya selaku pemimpin menyimpulkan sekali lagi tadi yang saya bilang itu mana risiko yang paling kecil yang yang tidak membuat peserta didik itu tidak gagal atau tidak pergi dari tempat ini, ya itu yang kami lakukan. Itu prakteknya selama ini. Bagus sekali Bapak, dan ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan dan juga semua pengalaman yang sudah Bapak alami selama memimpin di SMA Negeri 1 Waika Bubat ini, kira-kira apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman tersebut dalam pengambilan keputusan pada kasus yang mengandung dilema etika ini? Juga mungkin bisa merupakan saran gitu ya bagi kami. Baik, saya pikir untuk menjadi pemimpin memang harus bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan etika, moral, lalu harus punya kebijaksanaan ya. Karena di atas kecerdasan, kepintaran apa semua harus ada kebijaksanaan. Sehingga di dalam memutuskan satu persoalan itu kita harus menganalisis, lalu mengurai persoalan, lalu masuk pada kesimpulan atau penyelesaiannya. Jadi sekali lagi butuh kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan itu. Lalu harapan saya selaku kepala sekolah bahwa praktek baik yang kami lakukan selama ini mungkin bisa juga menjadi masukan bagi siapa saja yang bisa menyaksikan video ini, bahwa itu kurang lebih praktek-praktek yang kami lakukan selama ini yang bisa diimbaskan nanti kepada siapa saja yang mengalami persoalan serupa seperti yang saya alami di sekolah ini. Terima kasih sekali Bapak. Memang
bukan saja sebagai kepala sekolah, saya yakin teman-teman guru pun dalam fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas pun sering mengalami masalah-masalah atau kasus-kasus yang sangat sering yang melibatkan dilema etika ini. Dan apa yang sudah Bapak berbagi tadi bersama kami sampaikan itu adalah pembelajaran yang sangat berharga buat kita, pengalaman yang tentu saja juga akan membantu kami untuk terus meningkatkan kemampuan kami. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang sudah Bapak berikan dan cerita-cerita yang sudah Bapak bagikan. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Paulinus Syukur, Kepala SMA Negeri 1 Aika Bubak, dan segala informasi, pengalaman, dan juga cerita yang sudah beliau bagikan akan sangat berharga buat menjadi bahan pembelajaran kita semua. Sampai jumpa pada tugas yang berikutnya. Salam dan bahagia untuk guru hebat ini. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.